Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dikuatkan Melalui Ujian, ditulis oleh Amy Boucher-Pie. Mari kita mulai kisah inspiratif. Kenangan itu muncul lagi saat saya melihat-lihat sejumlah amplop dan menemukan sebuah stiker yang bertuliskan, "Saya sudah menjalani tes mata." Saya membayangkan anak lelaki saya yang berusia 4 tahun dengan bangga mengenakan stiker itu setelah dokter memberinya obat tetes mata yang perih. Karena otot mata yang lemah, ia harus mengenakan penutup pada matanya yang sehat selama berjam-jam setiap hari, supaya matanya yang lemah dipaksa untuk berkembang. Ia juga harus menjalani operasi. Satu persatu tantangan itu berhasil dilaluinya, bersama kami, orang tuanya, yang menghiburnya, dan dengan iman yang bergantung penuh pada Allah. Kami melihat bagaimana tantangan-tantangan itu membuatnya semakin tahan banting. Orang-orang sering diubahkan oleh pencobaan dan penderitaan yang dialaminya. Namun, Rasul Paulus melangkah lebih jauh dengan meminta kita agar bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena melaluinya kita akan memperoleh ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji,
dan tahan uji kemudian menghasilkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Paulus tentu sangat mengenal apa itu pencobaan. Ia bukan hanya pernah mengalami kapal karam tetapi juga dipenjara karena imannya. Meski demikian, ia menulis kepada jemaat di Roma bahwa pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sang Rasul menyadari bahwa Roh Allah membuat pengharapan kita di dalam Yesus tetap hidup ketika kita percaya kepadanya. Apapun kesulitan yang Anda hadapi, ketahuilah bahwa Allah akan mencurahkan rahmat dan belas kasihan-Nya kepada Anda. Dia mengasihi Anda. Saya memiliki kisah inspiratif yang sangat baik untuk saudara ketahui. Pada suatu hari seekor anak kerang di dasar laut merasa kesakitan ketika sebutir pasir tajam memasuki tubuhnya. Lalu dia datang kepada ibunya sambil menangis, "Bu, tolong aku. Aku sangat kesakitan, pasir ini sangat menyiksaku. Tolong keluarkan pasir ini dari tubuhku." Ibunya merasa iba, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa berkata, "Anakku, Tuhan tidak memberikan tangan kepada kita, jadi ibu tidak bisa menolongmu untuk mengeluarkan pasir itu dari tubuhmu. Ibu tahu itu sangat menyakitkan, tetapi terimalah itu sebagai takdir alam bagi kita. Untuk mengurangi rasa sakitnya, balutlah pasir itu dengan getah yang ada di dalam perutmu. Hanya itu yang bisa engkau perbuat." Anak kerang itu menuruti nasihat ibunya, tetapi rasa sakit akibat tusukan pasir itu tetap menyiksanya. Setiap hari dia menderita dan dia terus menahan rasa sakit itu. Setelah bertahun-tahun, tanpa disadarinya, getah yang digunakannya untuk membalut pasir itu mengeras dan mulai membentuk bulatan kecil yang halus. Bulatan itu semakin lama semakin besar dan akhirnya membentuk sebuah mutiara yang sangat indah. Makin hari penderitaan yang dirasakannya juga semakin berkurang karena dia sudah terbiasa dengan itu. Pada akhirnya, anak kerang itu dapat menghasilkan sebuah mutiara yang indah dan bernilai setelah berhasil menahan rasa sakit selama bertahun-tahun. Ada seorang saudari kita yang didiagnosa menderita kanker payudara stadium 3B. Kemudian setelah menjalani serangkaian pengobatan, dia dinyatakan sembuh oleh dokter. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia kembali didiagnosa tumor ganas di kepala. Mulanya dia merasa kecewa dan marah kepada Tuhan atas peristiwa yang menimpanya ini. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Yesus memberikan dia kemudahan, kelancaran, dan pengobatan terbaik, juga adanya keluarga dan saudara seiman yang setia mendoakan dan memberikannya semangat, dia mulai bisa belajar untuk bersyukur walaupun dia belum sembuh. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatannya. Dia berusaha untuk terus beriman dan dapat memenangkan peperangan ini. Dalam menjalani kehidupan kita di dunia, kita pun sering menghadapi berbagai masalah. Tidak jarang masalah-masalah itu membuat kita sangat menderita dan susah. Kita mengadu kepada Tuhan dan memohon dengan sangat agar Dia mau melepaskan kita dari masalah tersebut. Tetapi Tuhan tidak selalu mengabulkan permohonan kita. Bahkan, seringkali Dia membiarkan kita tetap berada dalam masalah tersebut. Tuhan ingin kita bertahan dalam situasi sulit agar kita dapat menjadi pribadi yang tangguh dan sabar. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Ketika kita memiliki masalah, biasanya kita akan lebih tekun berdoa dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan akan membuat kita sabar, kuat, berani, dan tidak mudah menyerah atas masalah, sebab kita tahu Tuhan beserta kita dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Sama seperti halnya kerang dapat menghasilkan mutiara yang indah dan bernilai melalui ketekunannya dalam menghadapi rasa sakit yang diakibatkan oleh pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Kita pun dapat memiliki iman yang teguh dan pengharapan akan kehidupan kekal setelah kita memenangkan setiap peperangan kita atas masalah-masalah kehidupan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana pencobaan dan tantangan menolong Anda untuk lebih mempercayai Allah. Bagaimana Anda dapat berserah kepada pemeliharaan Allah dalam apa yang Anda hadapi saat ini. Hal ini patut kamu ketahui. Kenangan itu muncul lagi saat saya melihat-lihat sejumlah amplop dan menemukan sebuah stiker yang bertuliskan, "Saya sudah menjalani tes mata." Saya membayangkan anak lelaki saya yang berusia 4 tahun dengan bangga mengenakan stiker itu setelah dokter memberinya obat tetes mata yang perih. Karena otot mata yang lemah, ia harus mengenakan penutup pada matanya yang sehat selama berjam-jam setiap hari, supaya matanya yang lemah dipaksa untuk berkembang. Ia juga harus menjalani operasi. Satu persatu tantangan itu berhasil dilaluinya, bersama kami, orang tuanya, yang menghiburnya dan dengan iman yang bergantung penuh pada Allah. Kami melihat bagaimana tantangan-tantangan itu membuatnya semakin tahan banting. Orang-orang sering diubahkan oleh pencobaan dan penderitaan yang dialaminya. Namun, Rasul Paulus melangkah lebih jauh dengan meminta kita agar bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena melaluinya kita akan memperoleh ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji kemudian menghasilkan pengharapan. Paulus tentu sangat mengenal apa itu pencobaan. Ia bukan hanya pernah mengalami kapal karam tetapi juga dipenjara karena imannya. Meski demikian, ia menulis kepada jemaat di Roma bahwa pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sang Rasul menyadari bahwa Roh Allah membuat pengharapan kita di dalam Yesus tetap hidup ketika kita percaya kepadanya. Apapun kesulitan yang Anda hadapi, ketahuilah bahwa Allah akan mencurahkan rahmat dan belas kasihan-Nya kepada Anda. Dia mengasihi Anda. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, Engkau berjanji takkan pernah meninggalkanku. Tolonglah aku untuk setia berpegang pada janji-janji-Mu, bahkan di tengah kesulitanku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami.
Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.